KLB Sibulangit yang berujung pada upaya pemakzulan AHY dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat sesungguhnya bukan merupakan masalah internal Partai Demokrat saja, karena ini merupakan ancaman bagi demokrasi. Setidaknya ini menunjukkan bahwa upaya penguasa untuk memecah belah dan mencaplok partai-partai politik memang benar adanya dan bukan ilusi semata. Pertanyaannya, sejauh mana demokrasi kita masih punya potensi untuk bertahan ke depan? Karena jika ini terjadi, kekuatan oposisi akan menjadi semakin lemah dan akhirnya terjadi kuasi partai tunggal. Hai guys, masih di weekend ya, hari Sabtu 6 Maret 2021. Di luar udah mulai hujan sih, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting tetap semangat ya, kita lagi santai di afternoon tea. Kita masih ngomong tentang kisruh atau kemelut yang melanda Partai Demokrat gara-gara upaya kudeta terhadap kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY. Ya, sebelumnya kita ngomong ya di video di Coffee Break dan kita lanjutin lagi obrolan kita. Nah, kalau kita lihat ya, kasus ini ternyata kemudian menyita perhatian media itu banyak banget. Nih, lo lihat ya beberapa headline ya. Kayaknya hampir semua media ngomongin hal yang sama. Dan salah satunya adalah Rakyat Merdeka. Ini kalau gua lihat screenshotnya, judulnya ini lumayan ini ya. Muldoko caplok Demokrat karena mau, jadi lupa malu. Ya, gue menangkap ya, kayaknya Rakyat Merdeka ingin meng-highlight satu ya, yang namanya Pak Muldoko ini kan memang punya kedudukan yang khusus ya. Beliau adalah KSP ya, orang lingkar dalam istana, seorang pejabat negara yang kita harapkan tentunya nggak terlibat ya dalam hal-hal yang terkait dengan kudeta partai orang lain gitu ya. Apalagi beliau ini adalah seorang prajurit TNI, mantan Panglima TNI yang kalau kita gunakan istilah yang sederhana, tanda kutip, dibesarkan oleh Pak SBY yang merupakan pendiri dari Partai Demokrat. Jadi wajar ya kalau kemudian orang ngebayangin kayaknya nggak mungkin lah ya seharusnya Pak Muldoko tega terlibat dalam kudeta terhadap AHY yang merupakan putra sulung Pak SBY yang memimpin Partai Demokrat. Ya, tapi ternyata terjadi juga. Apalagi kalau kita kaitkan sebelumnya ketika sebulan yang lalu ya berita mengenai upaya-upaya terselubung ini itu mulai merebak ke permukaan, Pak Muldoko itu berkali-kali membantah keterlibatannya. Beliau mengatakan bahwa beliau hanya terlibat dalam ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi aja dengan beberapa kader Demokrat. Nggak taunya kejadian. Ya, nah guys, tentu saja apa yang terjadi di Partai Demokrat ini tidak hanya menjadi perhatian dari kader-kader internal Demokrat. Karena sesungguhnya ini adalah peristiwa dalam landscape demokrasi Indonesia. Ya, sehingga wajar kalau kemudian pihak eksternal bukan cuma mengamati tapi juga memberikan komentar. Salah satu yang sudah berkomentar adalah Pak Surya Paloh, Ketua Umum dari Partai Nasdem. Ini juga diberitakan di Rakyat Merdeka dan statement atau surat ya atau pernyataan dari Pak Surya Paloh itu juga beredar di banyak banget grup-grup pertemanan WhatsApp grup ya, itu yang gue lihat. Intinya Pak Surya Paloh menyatakan keprihatinannya dan juga keterkejutannya. Ya wajar ya, karena beliau mengatakan begini, Partai Demokrat itu adalah bagaimanapun bagian dari demokrasi Indonesia dan kita tahu bahwa partai itu adalah pilar demokrasi yang sangat-sangat penting. Bahwa partai itu punya masalah masing-masing adalah hal yang sangat wajar dan itu siogianya diselesaikan secara internal ya. Ketika kemudian ada kekuatan-kekuatan eksternal yang terlibat itu tentu saja sangat memprihatinkan. Ya, gue bisa paham ya kenapa Pak Surya Paloh sangat concern ya. Ya, kalau Partai Demokrat kemudian tadi diupayakan untuk dibelah, untuk dipecah, untuk dikooptasi, ya tentu saja hal yang sama akan berlaku juga atau potensi yang sama terbuka peluang bahwa partainya Pak Surya Paloh juga mungkin akan mengalami hal yang sama. Ya nggak sih? Karena partai-partai yang lain pun sebelumnya sudah ya. Kita tahu PAN juga begitu, kemudian apalagi PKB sebelumnya ya jauh sebelumnya sudah, kemudian ya partai yang lain lah ya, terakhir Partai Berkarya ya, bahkan Golkar pun pernah dicoba, PKS pun demikian ya. Jadi kayaknya memang ini jadi satu apa? Jadi satu tabiat penguasa lah, kira-kira begitu. Nah guys, pertanyaannya adalah apakah KLB yaitu adalah sesuatu yang lazim ya. Sebenarnya kalau kita flashback ya, kita kan nggak boleh lupa sama sejarah ya.
kalau hari ini Demokrat jadi sasaran tembak ya, apa tadi kudeta terhadap ketua umumnya lewat KLB di Sibolangit, Sumatera Utara, ya. Provinsi Sumut sebelumnya beberapa tahun yang lalu sudah lama ya, tahun 96 itu juga menjadi saksi di mana KLB dijadikan alat untuk mendongkel kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dari PDI. Waktu itu belum PDIP ya, tapi PDI. Ya, lu tahu sejarahnya ya. Pasca Orde Baru berkuasa ya, itu hanya ada 3 kekuatan politik ya, yaitu apa, Golkar yang waktu itu enggan disebut partai, padahal kelakuannya kayak partai. Yang kedua adalah P3, yang ini adalah fusi dari partai-partai Islam yang terakhir ikut di pemilu 1971, dan satu lagi adalah PDIP. Waktu itu PDI ya. Nah, kita tahu ya bahwa beberapa kali pemilu yang namanya PDI itu selalu nomor buncit ya. Nomor 3 setelah Golkar dan P3. Dan suaranya pun rendah ya. Selalu di bawah 10%. Nah, ketika itu Suryadi ketua PDI mencoba mencari cara untuk mendongkrak perolehan suara. Nah, strategi yang dia pilih adalah mendekati Trah Soekarno agar join ke PDI untuk menaikkan jumlah suara tadi ya, karena hitungan Suryadi nama Soekarno itu masih laku nih dijual dan masih banyak orang yang mengagumi beliau dan mengidentifikasi dirinya dengan sosok Soekarno ya. Tapi memang nggak mudah karena sebenarnya Trah Soekarno itu sudah bersepakat untuk tidak masuk ke politik praktis. Tapi rupanya Suryadi tekun melobi sampai akhirnya Megawati Soekarno Putri dan Guru Soekarno Putra bersedia bergabung dengan PDI dan kemudian menjadi vote getters. Nah, dampaknya memang signifikan ya. Suara PDI itu naik ya, bahkan bisa melampaui 10%, bahkan sempat 14% ya kalau gua nggak salah. Nah, tapi kemudian di sisi yang lain ya, sosok Megawati yang mulai kelihatan berperan banyak ini di satu sisi membuat Suryadi merasa terancam. Nah, di sisi lain juga dia melihat bahwa pemerintah Orde Baru mulai merasa tidak nyaman ya. Karena bagaimanapun sosok Megawati ini dianggap sebagai penjelmaan lah kira-kira gitu ya, dari sosok Soekarno yang merupakan antitesa dari Orde Baru ya. Kemudian terus bergulir ya. Kita tahu kemudian terjadi kongres luar biasa di Surabaya pada tahun 1993 yang secara de facto ya itu kemudian mendudukkan atau memilih Megawati Soekarno Putri menjadi ketua dari PDI. Nah, kemudian ternyata ini menimbulkan polemik begitu ya secara internal. Namun kemudian kedudukan Megawati dikukuhkan lewat Munas PDI di Jakarta. Nah, guys, pemerintah Orde Baru yang tidak berkenan pada sosok Megawati akhirnya kemudian berusaha untuk menjadikan Suryadi kembali memimpin PDI. Sehingga kemudian digelarlah kongres luar biasa di Medan pada tahun 1996. Nah, dalam kongres itu Suryadi berhasil didudukan kembali menjadi ketua umum sehingga PDI punya 2 ketua umum ya, punya 2 kepengurusan ganda, dan akhirnya kita tahu kondisi ini berujung dengan kerusuhan 27 Juli yang memakan korban dan itu menjadi catatan kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Nah, ini yang gue ingin jadikan catatan. Jadi artinya sebenarnya upaya untuk mengkudeta, mengkooptasi sebuah partai lewat KLB itu adalah hal yang sudah menjadi catatan sejarah ya. Ada presiden sebelumnya. Namun dalam konteks Pak Muldoko, dalam konteks hari ini di Partai Demokrat menjadi unik memang. Karena di masa lalu biasanya walaupun itu kehendak dari penguasa, kehendak dari rezim, itu dilakukan secara tanda kutip lebih rapi. Ya, biasanya penguasa atau rejim hanya bertindak sebagai dalang ya, yang bergerak di belakang dan kemudian akan menggunakan proksi. Yang proksi ini adalah kader internal dari partai yang bersangkutan. Nah, menjadi menarik untuk menanyakan kenapa ya dalam kasus Partai Demokrat Pak Muldoko yang jelas-jelas adalah bagian dari lingkar dalam kekuasaan ya, adalah pejabat negara begitu, seorang KSP itu muncul langsung sebagai sosok itu. Nah, akhirnya orang mengaitkan ini dengan banyak hal ya. Bisa jadi kita melihat di sini ya, di satu sisi Pak Muldoko ini memang punya ambisi pribadi ya untuk juga maju di pencapresan tahun 2024 dan dia membutuhkan kendaraan politik. Ini sementara spekulasi yang berkembang. Namun juga ada spekulasi lain. Bisa jadi upaya Pak Muldoko ini untuk merebut kepemimpinan Partai Demokrat
adalah dalam rangka untuk menunjukkan kepada pihak istana, kepada Pak Jokowi bahwa dia punya saham ya dalam konteks memperkuat kedudukan partai-partai penguasa, koalisi partai penguasa. Ya, bisa jadi demikian. Nah, kenapa spekulasi yang kedua ini muncul? Karena walaupun ya kita tahu ya sebelumnya pihak istana sudah menegaskan bahwa mereka tidak mau campur tangan ya ketika disurati oleh AHY kan ya, bahkan istana memilih untuk tidak membalas dengan alasan ini adalah persoalan internal dari Partai Demokrat. Tapi yang jelas sampai saat ini kita tidak mendengar adanya suara istana yang mengatakan bahwa langkah Pak Muldoko itu salah dan tidak direstui. Ya, kita tidak mendengar itu sampai hari ini. Gua nggak tahu kalau besok-besok ya. Artinya menurut gua harusnya sikap presiden, sikap istana jelas. Karena bagaimanapun Pak Muldoko adalah bagian dari kekuasaan. Beliau adalah beliau adalah kepala kantor staf kepresidenan. Bawahan dari Pak Jokowi. Jadi mestinya tidak ada langkah Pak Muldoko yang itu dilakukan secara soliter ya sendiri, inisiatif pribadi yang tidak diketahui atau direstui oleh Pak Jokowi. Apalagi ya ini adalah hal yang sangat sensitif yaitu merebut kepemimpinan partai orang lain. Nah jadi poin gue adalah kalau presiden istana tidak segera mengeluarkan statement yang clear mengenai peristiwa ini, tidak salah kalau kemudian publik menduga-duga. Kalaupun mungkin tidak menjadikan ini sebagai bagian dari agenda istana, tapi setidaknya Presiden Jokowi mengetahui dan merestui langkah-langkah yang diambil oleh Pak Muldoko. Nah, guys, kalau spekulasi itu benar, tentu saja ini merupakan sinyal yang sangat negatif ya, bahwa demokrasi kita memang sedang mengalami kemunduran yang dahsyat, kemunduran yang luar biasa, bahkan lebih parah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Ya, jadi involusinya ini dahsyat luar biasa. Ya, coba lu bayangin ya. Kalau misalnya nih besok-besok ya Partai Demokrat kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit ini didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian mendapatkan pengesahan, bisa kita bayangkan ya. Jadi menurut gua nih batu ujinya dua ya. Tadi satu, apakah akan ada statement istana mengenai peristiwa ini, dan yang kedua kita lihat nanti apakah Pak Yasona Lawli Menteri Hukum dan HAM akan mengesahkan ketum Demokrat versi KLB Sibolangit. Nah itu perlu kita lihat ya. Guys, kalau itu terjadi ya sulit ya pemerintah untuk mengelak. Nggak bisa. Bahwa ternyata memang pemerintah merestui ya. Bahwa bahwa pihak istana merestui peristiwa ini. Nah kalau itu terjadi kemudian pikiran nih spekulasi bisa bertambah liar. Memang ada upaya untuk terus mengkonsolidasikan kekuasaan. Ya, kalau kita lihat saat ini, kita lihat di parlemen ya, itu tinggal oposisi itu tinggal 2 partai, ya. Walaupun beberapa orang mengatakan 1,5 kayak gitu ya. Karena yang total beroposisi itu adalah PKS, sementara Demokrat ini kadang-kadang masih lihat kanan lihat kiri. Tapi gua lihat ya tendensinya setelah kejadian partai mereka mulai diobok-obok nih ya, Demokrat akhirnya menegaskan jenis kelaminnya sebagai partai oposisi. Nah, lu bayangin ya, kalau misalnya ya pasca kemarin ini, pasca KLB Sibolangit, kepengurusan dipimpin Muldoko kemudian disahkan dan Demokrat akhirnya berbalik arah menjadi partai pendukung penguasa, maka selesailah sudah demokrasi kita. Kenapa gue bilang begitu? Karena berarti ya koalisi partai penguasa menguasai lebih dari 90% suara atau kursi di parlemen. Nah, kalau sudah begitu kita tidak usah bicara tentang demokrasi. Ya, karena demokrasi itu intinya adalah check and balances. Dan masalah nggak sampai situ ya. Persoalan nggak sampai situ. Yang terjadi apa? Begitu penguasaannya sangat besar, maka apapun bisa terjadi. Ya, salah satu yang di pikiran gue yang sangat gue khawatirkan adalah sangat mungkin akan terjadi atau digolkan amandemen kelima dari konstitusi, dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan ini bisa mengarah kemana? Bisa mengarah ke perubahan masa jabatan presiden. Kalau sudah demikian guys, maka suara-suara yang sempat muncul sebelumnya mengenai Presiden Jokowi 3 periode itu bukan hal yang mustahil. Nah kalau ini terjadi guys, menurut gua ya oligarki yang selama ini ya ditengarai menguasai perpolitikan Indonesia diuntungkan. Yang manapun pilihannya ya, pilihan pertama
Pak Jokowi tetap 2 periode dan digantikan oleh orang lain yang tetap ya berada dalam lingkaran pengaruh oligarki. Karena tadi ya kekuatan oposisinya sudah sangat-sangat lemah. Itu. Jadi siapapun yang terpilih di 2024, kalaupun Pak Jokowi tetap 2 periode saja, itu akan besar kemungkinan adalah kandidat yang direstui, kandidat yang merupakan proksi dari oligarki. Nah, atau pilihan kedua tadi ya, sekalian diamankan masa jabatan presiden diamandemen menjadi 3 periode. Guys, kalau itu terjadi, maka kita harus siap-siap mengatakan sayonara terhadap demokrasi. Negara kita mungkin secara formal tetap demokrasi, tapi dia sudah menjadi negara yang sangat otoriter. Bahkan gua berani mengatakannya adalah kuasi partai tunggal ya. Kuasi itu artinya apa ya? Seolah-olah mendekati lah gitu ya, mendekati partai tunggal ya. Secara formal belum partai tunggal, masih banyak partai yang lain. Tapi kemudian yang terjadi adalah partai-partai tadi mendukung satu suara, satu gagasan, satu kekuatan dan tidak ada lagi kekuatan lain yang bisa melakukan check and balance. So pertanyaannya adalah apakah betul itu yang kita kehendaki? Kalau lu semua tidak menghendaki itu, menurut gua kita sebagai masyarakat sipil harus terus bersuara dan mencegah itu. Kita dorong partai-partai di parlemen untuk segera siuman, bangun dari tidurnya dan kemudian bergerak. Ya, karena bagaimanapun again ya, kita harus mencegah ya terbangunnya satu blok kekuasaan besar yang kemudian bisa jadi mengarah kepada kuasi partai tunggal. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.